وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Sekarang kita berpindah kepada jenis ibadah yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dan dalil bahwasanya al-khawf, rasa takut adalah ibadah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum, janganlah kalian wahai para sahabat takut kepada mereka, wa khafuni, namun takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, sekiranya kalian termasuk dari orang-orang yang beriman. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang jenis ibadah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu al-khawf, rasa takut. Dan insyaallah pembahasan tentang khauf ini juga akan kita bahas di dalam beberapa poin pembahasan. Akan kita bahas ke dalam beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah ta'riful khauf, definisi al-khauf. Nah, al-khauf adalah kekhawatiran di dalam hati. Al-khauf adalah kekhawatiran di dalam hati akan terjatuhnya ke dalam sesuatu yang ia benci pada masa yang akan datang. Saya ulangi, al-khauf itu adalah kekhawatiran di dalam hati. Apa yang dikhawatirkan? Akan terjatuhnya ke dalam sesuatu yang dibenci pada waktu yang akan datang. Itu khauf namanya. Dan di sini nanti ada beberapa kalimat yang akan disebutkan oleh Syekh, seperti al-khasyah. Dan muallif juga akan menyebutkan tentang ar-rahbah, ya, yang maknanya itu berdekatan namun ada perbedaan. Bermakna rasa takut namun ada perbedaan. Dan yang sedang kita bahas ini berkaitan tentang al-khauf. Khauf itu adalah kekhawatiran seseorang di dalam jiwanya terhadap sesuatu yang akan menimpanya, yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Saya kasih contoh misalnya, seseorang misalnya takut akan
menimpa sesuatu yang akan ia alami pada masa yang akan datang. Misalnya dia takut rumahnya misalnya akan disita. Nah, ini khauf namanya, pada masa yang akan datang. Namun kalau seandainya rasa takut tersebut terjadi di masa sekarang ini namanya lain lagi. Namanya adalah al-wajal. Namanya wajal di dalam bahasa Arab. Saya kasih contoh misalnya, antum misalnya ke hutan. Tiba-tiba antum berpapasan dengan seekor harimau misal. Muncul tidak rasa takut? Takut ya? Apalagi harimau itu sudah siap untuk menerkam. Nah, ini namanya wajal. Kenapa? Kekhawatiran di dalam hati akan terjatuh ia ke dalam sesuatu yang dibenci, diterkam oleh harimau pada waktu itu. Namanya apa? Wajal. Tapi khauf itu adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang dibenci yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bisa difahami perbedaannya? Baik. Catat baik-baik, besok saya akan tanya. InsyaAllah. Nah, ini pembahasan yang pertama. Bahwasanya al-khauf adalah kekhawatiran di dalam jiwa akan terjatuhnya ke dalam sesuatu yang dibenci pada masa yang akan datang. Baik. Pembahasan yang kedua yang ingin kita bahas terkait tentang ibadah al-khauf adalah anwa' al-khauf, jenis-jenis rasa takut. Jenis-jenis rasa takut. Diterangkan oleh para ulama bahwa rasa takut ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah khauful ibadah. Yang pertama adalah khauful ibadah. Rasa takut yang berbentuk ibadah. Anda tidak lihat si ini siapa? Dimas, di mana dia? Jaga orang sakit. Allah yashfihi wa jazahullah khairan. Baik. Nah, khauful ibadah ini adalah rasa takut yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Rasa takut yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Dan rasa cinta. Ya? Nah, ini dinamakan dengan khauful ibadah. Takut kepada sesuatu, namun rasa takutnya tersebut disertai dengan kecintaan ia, disertai dengan pengagungan, ketundukan terhadap zat yang ditakuti itu. Nah, ini dinamakan dengan khauf apa? Khauful ibadah. Nah, khauf jenis yang pertama ini adalah al-khauf yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik. Seseorang misalnya takut terhadap sebuah pohon yang dikeramatkan, misalnya. Disertai dengan pengagungan ia, ketundukan ia terhadap pohon tersebut.
Nah, ini dinamakan dengan khauful ibadah. Memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah syirkul akbar. Syirik besar. Nah, bisa difahami? Taib. Yang kedua adalah khaufus sir. Rasa takut yang bentuknya rahasia, tersembunyi. Nah, ini contohnya seperti ketakutan seseorang terhadap penghuni kubur. Ketakutan seseorang terhadap penghuni kubur. Namanya khaufus sir. Dan hukumnya adalah syirik akbar. Syirik besar. Nah, sehingga terkadang seseorang karena rasa takutnya dengan kuburan tersebut, penghuni kubur, ia serahkan uang 20.000, 30.000 diperuntukkan untuk kubur itu supaya dia selamat di jalan. Sering dilihat tidak? Ada ya, di negeri kita ada. Hah? Enggak ada. Orang mana antum? Hah? Oh, Sigli. Berarti enggak sampai ke Biren ya? Baik. Ada banyak sekali di negeri kita ini. Kalau lewat sebuah tempat ada itu jalan Medan Banda Aceh, ada. Itu namanya khaufus sir, syirik akbar. Kalau di Mesir ada sebuah kuburan Al-Badawi namanya. Itu diagungkan. Sehingga para masyayikh, para ulama sering menyebutkan ada sebuah kisah ketika ada salah seorang penuntut ilmu baik dan bagus tauhidnya, ia menumpang sebuah sayyarah ujrah, taksi. Ya? Dia menumpang sebuah kendaraan taksi, kemudian ketika dia berjalan kemudian berhenti di sebuah lampu merah, lalu mereka mendapati ada seorang peminta-minta, pengemis. Nah, pengemis tersebut dia meminta dengan menyebutkan dan bersumpah atas nama Al-Badawi itu. Dia mengemis meminta uang kepada penumpang tadi yang bagus tauhidnya, bersumpah dengan menyebut nama Al-Badawi. Syirik apa bukan? Syirik. Lalu penumpang tersebut mengatakan, aku tidak mau memberikan apapun kepada engkau. Tidak mau memberikan apapun kepada pengemis tersebut. Bersumpah dengan atas nama Al-Badawi. Jelas sebuah kesyirikan kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Yang namanya sumpah itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka pun terus melanjutkan perjalanan, ya, sehingga di dalam perjalanan tersebut penumpang tadi ini dia melihat supir taksi itu gemetar, dia takut, ketakutan, sehingga ditanya, kenapa engkau ketakutan? Sehingga ia mengatakan bahwa tadi ada orang yang meminta-minta dengan menyebut nama Al-Badawi. Kenapa engkau tidak berikan? Kenapa engkau tidak berikan tadi kepada orang yang meminta dengan menyebut nama Al-Badawi? Bayangkan. Khauf syadid. Takut akan tertimpa musibah. Padahal yang namanya musibah itu siapa yang memberikan? Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ya ikhwah, sampai tujuan yang mereka tuju tidak ada yang namanya musibah. Kemudian penumpang tersebut mengatakan, coba lihat, coba engkau perhatikan, tidak ada yang namanya musibah. Alhamdulillah kita selamat. Ya, menunjukkan bahwasanya keselamatan itu bukan di tangan Al-Badawi. Itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu supir itu mengatakan, memang Al-Badawi itu memang dikenal dengan orang yang baik. Coba kalau beliau orang yang
tidak baik kepada kita, niscaya akan menimpakan musibah kepada kita. Naudzubillah. Ya, istilahnya Al-Badawi tersebut masih sayang kepada kita, kata mereka. Ini jelas kesyirikan. Ya, jelas salah satu bentuk al-khauf as-sir yang seseorang akan terjatuh ke dalam syirkul akbar. Saya difahami ya? Baik. Yang ketiga adalah khaufut tabi'i. Khauf at-tabi'i. Rasa takut yang bisa dikatakan wajar, dibolehkan, wajar-wajar saja. Nah, saya kasih contoh misalnya, ada seseorang takut tenggelam kalau mandi di sungai atau di laut. Nah, ini namanya khauf tabi'i. Ada yang nggak bisa berenang di sini? Coba tunjuk tangan. Nah, takut nggak antum kalau di laut? Takut ya? Itu namanya khauf tabi'i namanya. Dan ini tidak dicela di dalam Islam. Tidak dicela di dalam Islam. Dibolehkan. Ya. Selama tidak membuat kita meninggalkan kewajiban ataupun kita melakukan sebuah perbuatan yang haram. Contoh yang lainnya misalnya, takut terhadap binatang buas. Apa binatang buas, Ihsan? Kalajengking termasuk? Enggak ya? Apa kira-kira binatang buas? Hah? Buas dia itu, buas kan? Barakallahu fiik. Harimau, singa, ya, itu binatang buas. Antum kalau ke hutan ketemu dengan binatang buas, takut tidak? Takut, itu namanya khauf tabi'i. Atau misalnya khauf, rasa takut dengan api, takut terbakar. Seseorang takut terbakar kalau bermain api. Nah, ini namanya khauf tabi'i. Ada rumah terbakar misalnya, dia nggak berani untuk dekat-dekat dengan rumah tersebut. Kenapa? Khawatir, takut akan ikut terbakar. Nah, ini namanya khauf at-tabi'i. Dibenarkan di dalam Islam dan tidak dicela. Baik, kemudian yang keempat adalah khauful ma'siyah. Rasa takut yang itu merupakan kemaksiatan. Nah, sebenarnya ini, jenis yang keempat ini kata para ulama adalah khauf tabi'i sebenarnya. Sama dengan jenis yang ketiga yang kita sebutkan. Hanya saja jenis yang keempat ini menyebabkan seseorang untuk tidak menunaikan kewajiban atau menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut misalnya terhadap binatang buas di hutan. Akhirnya dia tidak berani sholat. Saya enggak berani sholat saya. Takut nanti ada binatang buas menerkam saya dari belakang. Jadi maksiat seperti ini. Ya? Padahal binatang buas tidak ada. Cuma takut aja. Paham ya? Nah. Baik, ini empat jenis dari jenis-jenis rasa takut. Baik, selesai kita dari anwa al-khauf. Sekarang yang ketiga pembahasannya adalah dalil bahwasanya al-khauf adalah ibadah. Dalil bahwasanya al-khauf adalah ibadah. Nah, ini dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah apa yang dinukilkan oleh
Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam kitab yang sedang kita kaji ini, itu sebuah ayat di dalam surah Ali Imran ayat 175. Apa bunyi ayatnya? Bagaimana bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya seperti apa? In kuntum Taib, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku kalau kalian termasuk dari orang-orang yang beriman. Ini ayat ini turun ketika perang apa? Perang Ahzab ataupun dikenal dengan perang Khandaq. Dikenal dengan perang Khandaq. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini ada tiga sisi pendalilan. Ada tiga sisi pendalilan yang menerangkan bahwasanya al-khauf adalah ibadah. Di dalam ayat ini ada tiga sisi pendalilan yang menerangkan kepada kita bahwasanya al-khauf itu adalah ibadah. Pendalilan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhafuhum. Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat dan juga melarang kita untuk takut kepada mereka. Dilarang. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk takut terhadap orang-orang kafir. Nah, larangan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala untuk takut terhadap orang-orang kafir, musyrikin, menunjukkan bahwasanya al-khauf adalah ibadah. Menunjukkan bahwasanya al-khauf adalah ibadah. Bisa difahami ya ikhwah? Faham ya sisi pendalilan yang pertama? Nah. Sisi pendalilan yang kedua adalah pada kalimat wa khafuni. Sisi pendalilan yang kedua adalah tepatnya pada kalimat wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kaidahnya yang diterangkan oleh Syekhul Islam. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta terhadap perbuatan itu. Allah memerintahkan. Allah perintahkan untuk kita takut kepada Allah. Nah, sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta terhadap perbuatan itu. Baik. Dan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faham sekarang sisi pendalilannya? Syekhul Islam mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha. Ibadah itu adalah kumpulan sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan-ucapan ataupun berupa amalan-amalan yang nampak maupun yang tidak nampak. Paham sekarang? Sisi pendalilan yang kedua. Baik. Yang ketiga, sisi pendalilan dari ayat ini bahwasanya al-khauf adalah ibadah. Allah mengatakan in kuntum mu'minin.
Ya, in kuntum mu'minin. Kalau sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Sisi pendalilannya adalah kata para ulama bahwa di antara tanda-tanda orang yang beriman, ya, di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman adalah mereka hanya menyerahkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda orang yang beriman, mereka hanya menyerahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya akhi, istirahat ya akhi. Ya, jangan dipaksakan. Baik, bisa difahami? Nah, ini dalil dan 3 sisi pendalilan dari dalil tadi yang menerangkan bahwasanya al-khauf adalah ibadah. Banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim ayat tentang khauf adalah ibadah. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan waliman khafa maqama rabbih. Apa lanjutannya? Waliman khafa maqama rabbih. Ya. Itu wa amma man khafa. Waliman khafa maqama rabbih. Apa? Jannatah. Dan bagi orang-orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, maka baginya 2 surga. Jannatan, 2 surga kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut tentang kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala dibagi 2 oleh para ulama. Yang pertama apa? Takut terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna yang kedua adalah ia takut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul hisab, di hari kiamat. Nah, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya diterangkan oleh para ulama tentang ibadah al-khauf. Tapi dengan ini selesai kita dari jenis yang kedua dari jenis-jenis ibadah, dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan ar-raja. Kita akan masuk ke dalam pembahasan ar-raja. Ta'ifanak nafi bihadal qadar. Sampai di sini kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.